Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan memaparkan inti dari latar belakang perundingan Renville. Di tengah pihak Belanda yang sedang gencar-gencarnya melakukan aksi atau yang kerap disebut dengan aksi polisional, yang mana hal itu tidak disukai oleh pihak Inggris dan Amerika, sehingga pihak Belanda dituntut untuk segera menghentikan penaklukan terhadap Indonesia secara total. Nah, di samping itu juga PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa turut terlibat langsung dengan konflik dua negara ini, yang mana keterlibatannya ini membuat Belanda berada di situasi diplomatik yang sangat sulit. Namun bukan kesulitan yang diraih Belanda, melainkan keinginan untuk secepatnya menemukan solusi dari konflik ini. Kemudian akhirnya Belanda harus menerima himbauan dari PBB untuk melakukan gencatan senjata, yang mana pihak Belanda diperintahkan langsung dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata tepat pada tanggal 4 Agustus. Nah, sehubungan dengan hal ini, beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Mesir juga sangat menentang adanya agresi militer dan sepenuhnya memberikan dukungan kepada Indonesia. Nah, kemudian karena konflik antara Indonesia dan Belanda itu dirasakan perlu melibatkan PBB dan pihak internasional lainnya atau pihak negara lainnya untuk menuntaskan dan mendamaikan kedua belah pihak ini, maka diputuskanlah pada tanggal 27 Oktober 1947 Komisi 3 Negara, yang mana pada tahun itu datang, dan komisi ini juga disebut dengan Komisi Jasa Baik. Nah, dan dengan demikian hal ini sangat menguntungkan pihak Indonesia karena PBB telah mengakui secara de facto dengan dikirimnya komisi ke perundingan ini. Nah, tidak sampai di situ, pihak Belanda nampaknya belum puas untuk terus melakukan serangan ke daerah Yogyakarta dan menduduki wilayah tersebut, padahal Komisi 3 negara yakni Amerika Serikat, Australia, dan Belgia sudah berada di Indonesia. Namun pada akhirnya Amerika melalui PBB untuk segera menggelar agenda penyelesaian secara diplomasi dan akan dilakukan di suatu tempat, yang mana tempat itu dilaksanakan di sebuah kapal yang bernama Renville. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perundingan Renville. Perundingan Renville ini dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya pernah ada perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat. Namun, perjanjian Linggarjati ini tidak menyelesaikan konflik. Indonesia dengan Belanda saling menuduh mengingkari perjanjian Linggarjati tersebut, sehingga Belanda meneruskan operasi militer bergerak ke daerah Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia Serikat. Nah, langkah Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda I. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mendesak pihak Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata, yang beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 1947, kedua belah pihak mengumumkan untuk gencatan senjata, yang juga menandai berakhirnya agresi militer Belanda ke-1 pada tanggal 18 September 1947. Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi yang dikenal dengan istilah
Komisi Tiga Negara. Pada Komisi Tiga Negara ini, Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk oleh Indonesia dan Belanda. Perundingan Indonesia-Belanda ini terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 di atas kapal Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di Tanjung Priok karena dianggap tempat yang paling netral dari kedua belah pihak. Sehingga perundingan ini disebut sebagai perundingan Renville. Perundingan tersebut dihadiri perwakilan beberapa delegasi kedua belah pihak di mana akhirnya menghasilkan beberapa saran dari KTN. Saran dari KTN adalah kesepakatan pemberhentian tembak-menembak, adanya gencatan senjata, terutama di garis Van Mook, serta pembentukan daerah kosong militer. Akhirnya, setelah melalui beberapa perundingan panjang, perundingan tersebut disetujui pihak Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjian Renville ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, persetujuan gencatan senjata yang antara lain berisi ketentuan diterimanya garis demarkasi Van Mook. Kemudian yang kedua, kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN atau Komisi Tiga Negara tadi. Kemudian yang ketiga, 6 pasal tambahan dari KTN yang antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan atas Indonesia tetap di tangan Belanda selama peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada pihak negara Indonesia Serikat. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Hasil ini mendapat tantangan keras dari partai politik seperti Partai Nasional Indonesia juga Masyumi. Suhu politik pun memanas hingga kemudian Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948. Kabinet Amir pun bubar dan berganti dengan Kabinet Hatta. Pemisahan garis Van Mook di mana awal mula pemisahan wilayah kota-kota Indonesia yang ingin pemerintah Belanda miliki atau diduduki. Hal ini menjadi awal mula pemicu pemberontakan Republik Indonesia karena Indonesia hanya mendapat wilayah Yogyakarta, Madura, dan Sumatera yang seharusnya Indonesia memiliki seluruh kepulauan atau 23 kota provinsi. Republik tidak mengetahui garis Van Mook ini dan menyangkal dalil bahwa wilayah-wilayah yang diduduki harus dipandang sebagai wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Belanda, padahal tentara Republik masih beroperasi. Nah, tokoh yang terlibat dalam perundingan Renville terdiri dari 3 pihak. Yang pertama, tokoh perundingan Renville dari pihak Indonesia. Kedua, tokoh perundingan Renville dari pihak Belanda. Dan yang ketiga, tokoh perundingan Renville dari pihak penengah. Di sini saya akan memaparkan mengenai tokoh perundingan Renville dari pihak Indonesia terlebih dahulu. Nah, tokoh perundingan Renville dari pihak Indonesia berada di bawah Kabinet Amir Syarifuddin. Kenapa berada di bawah Kabinet Amir Syarifuddin? Karena setelah jatuhnya Kabinet Syahrir III pada tahun 1947, Insinyur Soekarno menunjuk Amir Syarifuddin untuk menyusun kabinet baru dalam rangka menghadapi perundingan dengan Belanda. Dengan demikian, perundingan Renville berlangsung di bawah Kabinet Amir Syarifuddin. Nah, delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin sendiri dengan wakil ketuanya yaitu Ali Sastro Amijoyo. Adapun anggota perundingan Renville dari pihak Indonesia terdiri dari Dr. Joas Tiklen, Sultan Syahrir, H.A. Salim, dan Mr. Nasrun. Selain itu juga terdapat 2 anggota cadangan yang terdiri dari Insinyur Juanda dan Setiajid, dan juga terdapat 32 orang anggota penasihat.
Nah, bagaimana sih Kabinet Amir Syarifuddin dalam perundingan Renville ini? Nah, Kabinet Amir Syarifuddin dalam perundingan Renville ini cukup berhasil meredam konflik antara pihak Indonesia dengan Belanda. Akan tetapi, persetujuan-persetujuan yang ada dalam perundingan Renville tetap memunculkan pertentangan di antara partai politik dan juga masyarakat Indonesia pada waktu itu. Karena salah satu partai politiknya itu adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI yang menolak dengan persetujuan Renville tersebut. Karena menurutnya perjanjian Renville ini justru membuat Indonesia semakin sulit dan dirugikan, tidak menjamin dengan tegas mengenai kelanjutan dan kedudukan Republik Indonesia. Sehingga dengan banyaknya protes dari pihak partai politik dan juga masyarakat Indonesia pada waktu itu, maka pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Insinyur Soekarno. Selanjutnya yang kedua yaitu tokoh perundingan Renville dari pihak Belanda. Nah, tokoh perundingan Renville dari pihak Belanda ini cukup mengejutkan kita semua karena delegasi Belanda ini dipimpin oleh orang asli Indonesia yaitu Raden Abdul Qodir Widjoatmojo. Beliau merupakan seorang berkebangsaan Indonesia yang mewakili Belanda. Nah, kenapa Raden Abdul Qodir ini berani dan lebih memihak kepada Belanda? Karena menurut beberapa sumber, beliau ini memiliki hubungan dekat dengan Belanda, di mana beliau berpangkat sebagai Kolonel Knil dan juga statusnya sebagai Kepala Nikah. Selain itu juga, pada tahun 1947, Raden Abdul Qodir menjabat sebagai Direktur Jenderal Umum Urusan Negosiasi Kerajaan Belanda dengan Indonesia, di mana jabatan tersebut yang membawa beliau berhadapan langsung dengan Republik Indonesia dalam sebuah diplomasi. Selain kedekatan dengan pihak Belanda, penunjukan Raden Abdul Qodir menjadi pemimpin delegasi Belanda adalah salah satu siasat licik yang dilakukan oleh Belanda. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia ini memang sudah dipengaruhi penuh oleh pihak Belanda. Sampai-sampai perwakilan Belanda dalam perundingan Renville ini adalah orang Indonesia. Selain itu, cara tersebut sengaja dilakukan oleh Belanda untuk membingungkan pihak Indonesia sendiri mengenai siapa lawan dan siapa kawan mereka yang sesungguhnya. Jadi, tidak dipungkiri bahwa Raden Abdul Qodir memiliki citra yang buruk di mata para nasionalis Indonesia karena lebih memihak kepada Belanda. Sehingga tidak dipungkiri bahwa Raden Abdul Qodir sering sekali dicap sebagai pengkhianat bangsa atau pengkhianat negara. Nah, selain Raden Abdul Qodir Widjoatmojo sebagai ketua delegasi, terdapat wakil ketua delegasi dari pihak Belanda, yakni Van Friedenberg. Selain itu juga, anggotanya terdiri dari Dr. Kos, Mr. Dr. Smokiel, Tengku Zulkarnain, Mr. Aji Pangeran Kartanegara, Tio Tianjong, dan juga Mr. Aha Opuzen. Selain itu, terdapat Aha Bed sebagai sekretaris dari pihak Belanda dalam perundingan Renville. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tokoh penengah dalam perundingan Renville. Tokoh penengah dalam perundingan Renville berasal dari delegasi PBB. Hal ini sejalan dengan resolusi yang disampaikan PBB bahwa konflik antara pihak Indonesia dengan Belanda akan diselesaikan secara damai melalui Dewan Keamanan PBB. Sehingga Dewan Keamanan PBB ini membentuk sebuah komisi yang tidak memihak, yaitu Komisi 3 Negara. Komisi 3 negara ini terdiri dari negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Australia sendiri dipilih oleh Indonesia, Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat dipilih oleh kedua belah pihak antara Indonesia dengan Belanda. Richard Kirby adalah perwakilan dari Australia sebagai delegasi Indonesia. Ia merupakan hakim Mahkamah Arbitras dari Persemakmuran Australia. Selain itu, terdapat Paul van Zeeland dari Belgia sebagai delegasi Belanda. Beliau adalah mantan Perdana Menteri dan Luar Negeri. Sedangkan dari Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham yang merupakan pendidik terkenal dan juga rektor Universitas North Carolina pada waktu itu. Dengan adanya tokoh penengah dalam perundingan Renville dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak Indonesia dengan Belanda, terlebih dalam menyelesaikan konflik yang berkelanjutan di antara kedua belah pihak. Selain itu juga, dengan hadirnya tokoh penengah tersebut, perjanjian Renville dapat dilaksanakan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari perjanjian Renville.
Sebagaimana yang kita tahu, Perjanjian Renville sendiri memberikan dampak yang besar bagi sejarah Republik Indonesia. Dan isi dari Perjanjian Renville sendiri dinilai lebih buruk daripada Perjanjian Linggarjati. Nah, hal ini juga menjadi penyebab dari jatuhnya pemerintahan Amir Syarifuddin yang nantinya akan digantikan oleh Kabinet Hatta. Nah, hal ini juga menjadi kekecewaan dari Amir Syarifuddin karena kabinet yang menggantikan kabinetnya diisi oleh golongan tengah dan bukannya golongan kiri. Ia akhirnya membentuk Front Demokrasi Rakyat yang merupakan oposisi dari pemerintah. Hal ini semakin diperburuk dengan pulangnya Musso dari Soviet, yang akhirnya mereka berdua membentuk Soviet Republik Indonesia pada 18 September 1948 di Balai Kota Madiun. Nah, pemberontakan ini sendiri dapat dihancurkan oleh TNI pada 20 September 1948. Nah, hal ini juga menjadi salah satu penyebab kebencian banyak orang terhadap paham kiri, terutama komunis. Sampai akhirnya pada masa demokrasi terpimpin, komunis dapat bangkit kembali. Nah, salah satu dampak besar yang lain adalah dampak dari hijrahnya divisi Siliwangi dari Jawa Barat akibat Perjanjian Renville. Divisi Siliwangi sendiri yang dipimpin oleh Letkol Kawilarang akhirnya harus melakukan hijrah dari Jawa Barat menuju Yogyakarta. Dengan perginya divisi Siliwangi dari Jawa Barat, maka Republik tidak lagi memiliki kekuatan di Jawa Barat. Hasil perjanjian ini sangat disesali oleh para prajurit, akan tetapi mau tidak mau mereka harus mematuhi karena adanya perintah dari pusat. Tetapi beberapa orang tidak mau mengikuti sehingga menyebabkan lahirlah pemberontakan DITII. Peristiwa DITII diawali dengan agresi militer 2 yang pada saat itu Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah agar tentara melakukan long march kembali ke Jawa Barat. Akan tetapi pasukan Siliwangi justru dianggap sebagai tentara asing oleh negara Islam Indonesia bentukan Kartosuwiryo. Pertempuran pertama antara TNI dengan TII terjadi pada 25 Januari 1949 di Antralina. Sedangkan pemberontakan ini nantinya akan merebak juga ke Sulawesi serta Aceh. Dan dari sini kita dapat melihat akibat dari kosongnya kekuasaan di mana pasti akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak, dan pemberontakan DITII merupakan salah satu pemberontakan besar yang dialami oleh Indonesia. Perjanjian Renville menyebabkan ketidakpatuhan, ketidakpercayaan, serta kemarahan dikarenakan isi dari perjanjian ini benar-benar merugikan bangsa Indonesia. Selain dampak secara politik dan pertahanan, dampak lain juga dibawa akibat pengurangan teritori serta ketidakstabilan politik. Di dalamnya adalah dampak ekonomi, sosial, serta yang terpenting adalah korban jiwa yang merupakan dampak yang paling terasa bagi rakyat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.